Sekali lagi shalom. Shalom. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang baca firman Tuhan, setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan juga terlebih lagi yang melakukan firman ini dalam kehidupannya hari lepas hari. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini ketong sudah sama-sama membaca. Tadi juga ke gereja juga tadi sudah mendengarkan ini kebenaran firman Tuhan, dan beta juga akan membawakan firman ini sekali lagi untuk ketong semua. Di sini dia punya tema yaitu belajar dari Tuhan Yesus. Belajar dari Tuhan Yesus. Nah, hari ini ketong belajar dari Tuhan Yesus yaitu mengenai doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa, dia punya akhir kata bilang begini, jadilah menurut kehendakmu. Jadilah menurut kehendakmu. Ya, jadilah menurut kehendakmu. Di ayat yang ke-36 katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Hari ini ketong belajar juga tentang doa. Apa itu doa dan kenapa ketong perlu berdoa? Apa itu doa dan kenapa ketong perlu berdoa? Ayo, siapa yang tahu? Doa itu napas kehidupan. Ya, doa itu napas kehidupan. Kata sederhananya adalah doa. Kenapa? Apa itu doa? Doa adalah ketong berbicara dengan Allah, dengan Tuhan. Karena ketong tahu bahwa sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, ketong tahu bahwa kalau ketong sudah berdoa, ketong sudah mati. Karena tadi bilang bahwa doa adalah napas kehidupan. Kenapa ketong perlu berdoa? Karena tanpa doa, ketong sudah bisa melangkah sendiri. Tanpa doa, ketong sudah bisa berbuat apa-apa. Tanpa doa juga ketong sudah bisa dapat kekuatan dari Tuhan. Karena itu ketong perlu berdoa. Tadi bilang berdoa itu berbicara dengan Tuhan. Berdoa itu adalah napas kehidupan orang-orang percaya. Ketong perlu berdoa karena ketong tahu bahwa ketong bukan siapa-siapa. Ketong perlu berdoa karena ketong tahu bahwa tanpa Tuhan ketong sudah bisa melangkah. Tanpa Tuhan ketong sudah bisa berbuat apa-apa. Karena itu ketong perlu berdoa. Hari ini ketong belajar dari Tuhan Yesus. Ketong tahu bahwa tadi semua sudah baca, semua juga sudah melihat dengan asik sama. Ingat baik-baik bahwa Tuhan Yesus juga adalah 100% manusia. Dia juga 100% Allah. Yang tadi ketong sudah baca. Hari itu, pada waktu itu di Taman Getsemani, Tuhan Allah, Tuhan Yesus sedang merasakan sesuatu. Ya, sebagai manusia, dia merasakan yang namanya kelemahan, dia merasakan yang namanya ketakutan, dia merasakan yang namanya kecemasan. Makanya di ayat yang ke-36, di situ Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Sebagai manusia juga dia merasa kalau bisa ini berlalu dari Tuhan, berlalu dari dia sudah. Tuhan Yesus omong demikian. Tapi di akhir doanya dia bilang, biarlah jadi menurut kehendakmu. Biarlah Tuhan Allah punya kehendak yang jadi. Biar semuanya kembali kepada Tuhan punya kehendak. Biarlah kembali kepada Bapa punya kehendak. Ya? Nah, hari ini ketong belajar dari Tuhan Yesus. Kenapa ketong perlu berdoa? Karena tadi ketong tahu bahwa tanpa doa ketong sudah bisa melangkah. Tanpa doa ketong sudah bisa berjalan sendirian. Tanpa doa ketong sudah bisa dapat kekuatan sehingga ketong sudah bisa ada sampai hari ini. Karena itu ketong belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus sebagai manusia, dia ketika mau pergi berdoa, dia butuh 3 orang. Yaitu siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus dan Yohanes. Ya, Yakobus dan Yohanes. Ketiga orang ini seringkali dipercaya oleh Tuhan Yesus untuk sama-sama mendampingi dia kemanapun dia pergi. Ya, dalam doanya di situ dia bawa ini 3 orang supaya bantu dia. Makanya di situ Tuhan Allah ketika kembali berdoa datang, apa dong su tidur semua su tidur. Tuhan Allah bilang, masa sudah sanggup untuk berjaga-jaga kan? Ya. Kalau omong kasar, pasalnya urus tidur terus. Sudah bisa berdoa apa hanya tidur terus.
Nah, hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika pada waktu itu dihadapkan dengan berbagai persoalan yang terjadi, apalagi dia harus menanggung setiap dosa-dosa umat manusia. Waktu punya dosa semua dia harus menanggung itu. Karena misi utama ketika Yesus ada di bumi, dia lahir, yaitu menyelamatkan ketong, ya, menebus ketong, dan memperdamaikan ketong dengan Tuhan Allah. Itu misi Tuhan. Karena itu ketika dalam kelemahannya, ketika dalam sebagai manusianya, kemanusiaannya, dia punya rasa kekhawatiran, rasa takutnya, dia berdoa bahwa Bapa, kalau bisa ini berlalu sudah daripada beta. Tapi dia bilang akhir doanya, biarlah jadi menurut kehendak-Mu. Karena itu kita juga belajar dari Tuhan bahwa ketika kita berdoa, kita minta apapun harus kembali kepada kehendak Tuhan. Jangan habis berdoa kau minta, kalau bisa nak Tuhan Allah kasih sudah. Kalau bisa nak Tuhan Allah kasih sudah. Kalau Tuhan Allah sudah kasih, besok tipe doa oleh Tuhan. Kalau Tuhan Allah kasih, besok ikut ibadah lain. Nah itu salah. Tapi biarlah semua jadi menurut kehendak Tuhan. Karena itu kau hari ini belajar dari Tuhan Yesus bahwa kau harus banyak-banyak berdoa. Anak-anak zaman sekarang ini sudah lagi berdoa, dan punya fokus hidup itu hanya baca ini, main TikTok, main Free Fire. Sudah suka berdoa lagi. Aduh, kasihan. Kasihan. Padahal kau tahu bahwa harus berdoa, karena tanpa doa kau sudah bisa buat apa-apa. Tanpa doa kau sudah bisa ada sampai hari ini. Kau bersyukur karena Tuhan masih kasih kau kesempatan, kasih kau napas kehidupan supaya kau bisa sama-sama hari ini. Tapi banyak anak-anak Tuhan yang hari ini sudah salah jalan, ya. Sudah suka berdoa lagi, sudah suka dekat dengan Tuhan lagi. Padahal kau butuh waktu untuk dekat dengan Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus ini, ya. Dia butuh waktu, dia ada waktu-waktu untuk semakin hari dia dekat dengan Bapanya yang ada dalam kerajaan surga. Demikian pun kotong juga adalah anak-anak Tuhan. Kotong harus terus dekat dengan Tuhan, harus hidup dekat dengan Tuhan, katakan hubungan dekat dengan Tuhan. Karena kotong harus belajar dari ini firman Tuhan, ya. Kotong harus terus berdoa, hidup dekat dengan Tuhan. Karena kotong tahu bahwa kotong ini sudah bisa melangkah. Karena kotong tahu bahwa kalau tanpa Tuhan, beta sudah bisa ada sampai hari ini, ya. Kenapa demikian? Karena kotong hidup ini harus butuh Tuhan Yesus, ya. Harus butuh Tuhan Yesus. Beta butuh Tuhan dalam beta punya hidup karena beta tahu beta bukan siapa-siapa. Beta butuh Tuhan dalam beta punya hidup karena beta tahu bahwa beta sudah bisa melangkah sendirian. Beta butuh Tuhan karena beta tahu bahwa segala sesuatu yang beta lakukan, kalau tanpa Tuhan semuanya sia-sia saja. Nah, jadi adik-adik, anak-anak, kekasih-kekasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan semua yang ada di tempat ini, ya ini suatu pembelajaran buat kotong semua bahwa kotong harus hidup penuh dengan doa. Karena kotong tahu bahwa kotong manusia lemah, kotong tahu bahwa kotong bukan siapa-siapa, kotong tahu bahwa kotong hanya abu, debu, dan tanah. Karena itu kotong harus perlu berdoa supaya apa? Kotong bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Jangan berkata bahwa oh beta berdiri sampai hari ini itu karena beta punya kekuatan sendiri. Tidak. Tuhan Allah yang kasih itu kekuatan. Karena itu tetaplah berdoa, sungguh-sungguh berdoa supaya kotong dijaga, dilindungi, karena kotong harus butuh Tuhan untuk kotong punya kehidupan, ya. Jadi ingat baik-baik, hari ini kotong belajar dari Tuhan, belajar dari Tuhan Yesus pada waktu itu dia menghadapi berbagai persoalan, ya namanya manusia, dia harus menghadapi itu, ya dalam sisi kemanusiaannya dia juga meminta pertolongan. Ingat baik-baik bahwa Tuhan Yesus adalah 100% manusia, dia juga 100% Allah. Nah hari itu dia ada dalam sisi manusianya dan dia pasti meminta pertolongan daripada Bapaknya. Karena itu dia juga meminta beberapa orang ini, Simon, Yakobus, dan Yohanes ini kalau bisa sama-sama dengan dia supaya bantu dalam doa. Nah ini 3 orang ini sudah mau tahu doanya tidur saya terus, tidur saya terus. Dong malas saya kenal datang kosong berdoa kok, berjaga-jaga di kita kok. Dong sambil tidur sah. Nah kotong juga begitu. Kotong hanya tidur habis main HP tidur, soalnya dekat dengan Tuhan. Habis main TikTok tidur, soalnya baca firman Tuhan juga. Aduh ini bahaya, ini bahaya. Ya, jadi
Jadi hari ini kau harus belajar dari Tuhan. Ingat baik-baik bahwa kenapa kau perlu berdoa, karena kau tahu bahwa kau dalam doa kau dapat berbicara dengan Allah. Lewat doa kau dapat kekuatan. Lewat doa kau yang sudah layak ini bisa dilayakkan dari Tuhan Yesus. Karena itu ingat baik-baik, tetap berdoa, tetap hidup dalam Tuhan, karena hanya lewat Tuhan, karena hanya dengan Tuhan saja kau dapat melangkah sampai hari ini. Lewat Tuhan saja kau bisa ada sampai hari ini. Kau bersyukur karena Tuhan masih bisa menjaga, masih bisa menolong kau sampai hari ini. Karena itu jangan lupa berdoa. Tetap berdoa sampai kapanpun. Ketika dalam doa mungkin hari ini kau berdoa minta ini minta itu, belum dikasih, tetaplah berdoa sampai doa kita dijawab oleh Tuhan. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Tetaplah berdoa, karena tanpa doa kau sudah bisa melangkah. Ya, tanpa doa kau sudah dapat kekuatan apa. Karena itu kau harus berdoa supaya Tuhan menjaga, melindungi, kasih kau kekuatan, kasih kau hidup yang baik. Ketika kau berjalan, kau pun sudah berjalan dengan takut, tapi kau berjalan dengan berani. Karena itu kau harus tetap berdoa, adakan hubungan yang intim dekat dengan Tuhan. Biar ini firman yang singkat ini tetap memberkati kau semua. Tetaplah menjadi berkat juga bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.